Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 112. Pertanyaan nomor sini, samahatus syekh atau samahatus syekh, antum wa ikhwanukum al-ulama'u fi hadhil biladi salafiyun walillahil hamd. Wahai samahatus syekh, wahai Syekh Shalih bin Fauzan, antum dan saudara-saudara antum dari para ulama di negeri Saudi Arabia adalah salafiyun, alhamdulillah. Wa tariqatukum fi munasahatil wulad syar'iyyatun kama bayyana Rasul sallallahu, dan metode kalian dalam menasihati pemimpin pemerintah itu metode yang syar'i seperti yang Rasul telah ajarkan. Wala nuzaki 'alallah ahadan, dan kami tidak mentazkiyah setelah Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Wa yujad man ya'ibu 'alaikum adamal inkar al-alani lima yasul min mukhalafat. Namun ada sebagian orang yang mencela kalian karena kalian wahai para ulama tidak mengingkari pemimpin pemerintah, raja di Saudi Arabia khususnya ketika adanya penyimpangan atau hal-hal yang tidak baik. Wal ba'dul akhar ya'tadir lakum, namun sebagian orang ada yang memberikan udzur kepada kalian, fayaqul, mereka yang memberikan udzur mengatakan atau beralasan anna alaikum dughutan min qibali daulah, kalian itu mendapatkan tekanan dari pemerintah Saudi Arabia. Memberikan udzur namun apa? Alasannya menyakitkan, alasannya juga apa? Menyudutkan. Memang ada dua kelompok musuh, musuh yang terang-terangan memusuhi, namun ada pula musuh yang bermain cantik, oh nggak apa-apa, mereka itu punya udzur, namun udzurnya apa? Karena ada tekanan. Ini sama-sama juga mencela, sama-sama juga rendahkan para ulama tersebut. Yang pertama terang-terangan mencela, mengatakan mereka adalah ulama su, mereka adalah antek-antek pemerintah. Namun kelompok yang kedua ini seperti kelompok al-munafikin, bersilat lidah, omongannya manis namun ada racunnya. Oh, mereka ini kan punya alasan. Apa alasannya? Karena mereka mendapatkan tekanan dari pemerintah, alias ulama itu pengecut, penakut, sama saja alias apa? Merendahkan, meremehkan para ulama. Fahal min kalimatin taujihiyah taudihiyah lihaulil qaum, apakah engkau bisa memberikan nasihat, wejangan kepada mereka wahai Fadilat Syekh Shalih bin Fauzan? Intinya sekali lagi pertanyaannya berkaitan
bagaimana pendapat Anda wahai Syekh Shalih bin Fauzan tentang komentar orang-orang di luar sana yang mencelah kalian dikarenakan kalian wahai para ulama tidak mengingkari terang-terangan kemungkaran ataupun penyimpangan para pemimpin atau raja atau pemerintah Saudi Arabia. Dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan, la syakka annal wulata ka ghairi minal bashar. Tidak diragukan lagi bahwasanya pemimpin, pemerintah, raja, presiden, bahkan khalifah juga ka ghairi minal bashar. Mereka seperti manusia biasa, bukan malaikat. Laisu ma'sumin minal khata'. Mereka tidak pernah terlepas dari kesalahan, kekeliruan sebagaimana manusia. Kullu bani Adam khata', setiap manusia pasti berbuat kekeliruan, kesalahan, kekhilafan, ya. Wa munasahatuhum wajibatun. Namun memberi nasihat kepada mereka itu wajib. Ad-dinu nasihat, agama kata Rasul adalah apa? Nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihin. Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Walakin tanawuluhum fil majalis wa alal manabir yu'tabaru minal ghibatil muharramah. Namun mengkritik mereka, menasihati mereka di atas mimbar, di pengajian atau sekarang di internet, di dunia maya, di medsos, itu termasuk ghibah, menggunjing yang diharamkan. Menggunjing orang muslim saja tanpa hak itu haram. Wala yaktab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Maka Allah memperumpamakan orang yang menghibah itu seperti memakan bangkai saudara sendiri. Ini pada hak setiap muslim, haram menghibah tanpa hak, apalagi menghibah pemimpin kaum muslimin. Lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi, karena di luar sana akan ada dampak negatifnya, ada efek sampingnya, yaitu akan menanamkan kebencian kepada pemimpin kaum muslimin, dan ini sangat berbahaya sekali. Tidaklah pemberontakan kudeta terjadi di antaranya sebab utamanya karena ghibah yang haram ini di majelis-majelis kecil-kecil lama-lama membesar seperti bara api. Dari mana bara api itu? Dari percikan api-api yang kecil. Seperti yang terjadi di Tunisia. Apa yang penyebab sampai adanya kudeta pada waktu itu? Karena medsos, ada gunjingan di medsos sampai menyebar luas, terjadilah kudeta. Sampai sekarang mereka dalam keadaan tidak ada kenyamanan, keamanan seperti awalnya. Intinya sekali lagi ini sangat berbahaya. Makanya ulama salaf sampai dan juga ulama sekarang juga terus mengingatkan, memperingatkan kita dari bahaya mencela, mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ini membuat ketidaknyamanan, membuat keonaran, dan itu yang mungkin kita lihat di hari-hari seperti ini. Terjadi banyak suasana yang memanas. Karena apa? Tidak mengikuti jalan syariat ketika melihat pemimpin itu berbuat kekeliruan atau tidak baik misalnya. Kata beliau, ini termasuk ghibah yang al-muharramah. Cuma yang sangat disayangkan, akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan pemimpin seolah-olah luntur, bukan hanya bagi kaum muslimin secara umum, bahkan di kalangan yang mengatakan ini sebagai ahli sunnah ataupun yang mengaku sebagai salafi, bahkan yang mengaku sebagai dai salafi. Mereka tidak segan-segan mencela pemimpin, mereka tidak segan-segan mengkritik pemimpin di dunia maya, di internet, di web-web mereka. Naudzubillah min dzalik. Padahal ini sangat jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jauh dari metode para ulama Ahlussunnah seperti yang akan disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Namun inilah sekali lagi yang sudah sering kita sampaikan, kita sekarang ini sedang mengalami krisis akidah wal manhaj, terutama dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Maka alhamdulillah kita berusaha dan terus akan mengingatkan, memperingatkan kaum muslimin terutama salafiyin tentang akidah yang satu ini. Dan insyaallah biidznillah dengan pertolongan dari Allah kita
akan terus menerus dan tidak akan berhenti menyampaikan hal seperti ini, apalagi dalam momen-momen tertentu, kesempatan-kesempatan tertentu, apalagi dikala suasana sedang memanas, ya. Justru ini yang paling layak untuk disampaikan. Bukan mengatakan sekarang suasana panas, jangan dipanas-panasi. Justru ingin kita memadamkan bara api tersebut dengan mengingatkan kaum muslimin kembali kepada Islam yang hak, kembali kepada akidah Ahlussunnah, terutama dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi kata beliau, mencela, menasihati, mengkritik pemimpin di atas mimbar, di pengajian-pengajian, atau sekarang ada di dunia medsos, di dunia maya, ini termasuk ghibah yang muharramah. Wa huwa munkarun asyaddu minal munkar alladhi yasun minal ulad li'anna ghibah. Ya, bahkan itu termasuk kemungkaran yang lebih mungkar dari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin itu sendiri. Kalian mau merubah kemungkaran pemimpin namun dengan cara yang lebih mungkar. Naudzubillah min dalik. Ahlussunnah wal Jamaah ketika melihat kemungkaran dirubah dengan cara yang tidak mungkar, ya. Maka sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan metode salaf dalam menasihati pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan tidak membeberkan aib mereka di hadapan umum, seperti yang Rasul sabdakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul SAW bersabda, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya dengan sesuatu nasihat, maka jangan di hadapan umum, walakin liyakhud biyadi, namun ambillah tangannya, fayakhluwa bihi, berduaan dengannya, fa in qabila fadzat, jika diterima itu yang diharapkan alhamdulillah, wa illa qad kana ladhi adale, jika tidak diterima maka telah gugur kewajiban. Fattaqullaha masatatum wa ma alaina ilal bala, yang penting kita menyampaikan dengan cara yang hak, ya. Ini sekali lagi metode yang Rasul ajarkan untuk menasihati pemimpin kaum muslimin, tidak sembarangan, ada rambu-rambunya, ya, tidak asal bermodal semangat. Dan sangat keliru kalau orang itu mengatakan kita mengkritik pemimpin di hadapan umum termasuk jihad yang paling mulia, karena Rasul mengatakan afdalul jihad, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanil jair, semulia-mulia jihad kata Rasul adalah kalimat yang hak, ucapan yang hak inda sultanil jair. Kata mereka, mengkritik di hadapan umum, membeberkan pemerintah termasuk semula-mula jihad. Padahal hadis tersebut kata para ulama, coba kalau kita renungkan redaksinya, semulia-mulia jihad adalah ucapan yang hak inda. Kalau dalam masyarakat indah, di samping di sisi pemimpin yang zalim, langsung menghadap kepada pemimpin tersebut. Itu baru apa? Gentle, itu baru semulia-mulia jihad. Bukan teriak-teriak di jalan, bukan teriak-teriak di mimbar-mimbar bebas atau di medsos mengkritik pemimpin, itu bukan jihad sama sekali. Laukana khairan lasabakuna ilaih, seandainya itu baik maka para sahabat yang akan mendahului kita dengan mencaci maki pemimpin, membeberkan aib pemimpin di hadapan umum. Namun kalau kita lihat contoh misalnya Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau ditanya oleh seseorang, ala tukallimu Utsman, tidakkah engkau menasihati Utsman bin Affan? Maka apa kata Usama? Laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu, aku sudah menasihati Utsman, namun aku tidak mau membeberkan aib atau nasihat tersebut di hadapan kalian, dan aku tidak mau membuka pintu-pintu kejelekan. Itu adalah metode para as-salaf, menasihati pemimpin di hadapan pemimpin langsung, bukan di hadapan umum. Ini sekali lagi metode yang syar'i yang sudah kita sampaikan berulang kali. Walama yalzam alaihi atau walima yalzam alaihi min zar'il fitnah wa tafriqil kalimah. Kalau kita menghibah, menggunjing, ngerasani pemimpin di majelis-majelis atau di kajian-kajian atau di dunia medsos misalnya, maka ini akan menanamkan zar'il fitnah, menanamkan benih fitnah, kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin, Dan sudah kita sampaikan juga, hati-hati, ada slogan sekarang ini, jangan doakan pemimpin yang ada sekarang, namun doakan secara umum, semoga Allah berikan yang terbaik. Ini juga apa? Sudah menanamkan bibit kebencian kepada kaum muslimin, seolah-olah itu ucapan yang baik,
ya. Jangan doakan si fulan ya calon pemimpin, dan juga jangan doakan pemimpin yang sudah ada, namun doakan doakan yang terbaik ya. Sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip mendoakan pemimpin, termasuk apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kok malah dilarang mendoakan pemimpin yang sudah ada? Dan itu di balik ucapan tersebut ada konsekuensinya, yaitu apa? Tidak ada lagi kepercayaan kepada pemimpin yang ada sekarang ini. Ya, ini sekali lagi tidak sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Yang sudah ada doakan, syukuri apa yang ada. Ya, ini sekali lagi adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Memang pahit rasanya, ya. Nanti akan dituduh seperti para ulama-ulama di Saudi Arabia, ya. Ini antek pemerintah, ya. Kita sampaikan memang ada selentingan-selentingan seperti itu. Ustadz ini adalah antek pemerintah. Bahkan ketika kita getol bantah kelompok teroris, ini fakta yang ada di lapangan, ada beberapa orang datang kepada saya, istilahnya tabayun, ya. Ustadz betul enggak? Ustadz ini anggota BNPT. Ini sekali lagi bukan satu orang yang datang kepada saya tanya seperti itu. Ana bilang kantornya saya nggak tahu. Nah, inilah isu, ya. Memang ditebarkan seperti itu oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah salafiyah. Kita tidaklah membantah teroris kecuali demi nasihatil ummah, dan juga dalam rangka mengikuti jejak salafus saleh, membantah kelompok-kelompok sesat, ya. Tidaklah kita mengatakan seperti tadi wajibnya mendoakan pemimpin. Tidaklah kita mengatakan wajib untuk kita bersabar dalam menghadapi pemimpin kaum muslimin yang berbuat kezaliman. Tidaklah hal ini kita lakukan kecuali dalam rangka melaksanakan sabda Rasul SAW, melaksanakan metode para as-salafus saleh. Ya, ini sekali lagi memang isu di luar sana luar biasa dahsyatnya. Namun yang lebih berbahaya kalau yang dalam juga ikut-ikutan. Ini berbahaya sekali, ya, musuh dalam selimut. Walima yalzam alaih min zar'il fitnah wa tafriqil kalimah. Karena kritikan terhadap pemimpin di hadapan umum ini akan menanamkan benih-benih kebencian dalam hati rakyat. Seperti tadi juga, jangan doakan pemimpin yang sudah ada, namun doakan semoga Allah memberikan yang terbaik. Ini sudah apa? Artinya pemimpin yang ada sekarang ini jangan didoakan, ya. Pemimpin yang sekarang ini sudah apa? Layak untuk diganti, layak dilengserkan. Jangan cinta, namun apa? Sudah biarkan saja, naudzubillah min dalik. Padahal metode Ahlussunnah mendoakan pemimpin yang sudah ada. Sebagaimana kata Imam Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia adalah pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walima yazam alim min zar'il fitnah wa tafriqil kalimah wa ta'sir ala sayri dakwah. Dan ini juga akan mempengaruhi gerakan dakwah. Kalau ada gangguan, kalau ada ketidaknyamanan, tidak ada keamanan, dakwah juga akan apa? Terpengaruh. Seperti yang sudah terjadi di Timur Tengah beberapa tahun yang lalu, yang mereka apa? Memberontak kepada pemimpin. Kemudian apa yang terjadi? Dakwah juga apa? Kena getahnya. Memang inilah fitnah kalau sudah muncul, seperti kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian terhadap suatu fitnah, musibah, bencana yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, namun menimpa semua orang. Makanya perlu untuk kita apa? Terus watawasabil haq watawasabil sabr. Kita sampaikan. Namun hasilnya wallahu alam, kita serahkan kepada Allah. Namun intinya harus kita betul-betul punya kepedulian. Jangan biarkan orang-orang itu mengkritik pemerintah di hadapan umum atau bahkan apa? Mau mengkudeta dan sebagainya. Ini kita lakukan, kita hadang, kita hadapi, karena apa? Ini yang sesuai dengan manhaj as-salaf, bukan naudzubillah min dalik. Kita cari muka di hadapan pemimpin, kita sudah punya muka, apa yang nyari muka, naudzubillah min dalik. Sekali lagi ini semua kita sampaikan dalam rangka adil nasihat, dalam rangka menjalankan metode as-salaf. Maka sudah sering kita sampaikan, bahkan pada khutbah Jumat kemarin kita sampaikan tentang beberapa akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yang itu merupakan ringkasan dari apa yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab al-aqidah. Ini semuanya
tidak lain tidak bukan meneruskan tongkat estafet para ulama as-salaf. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk berpegang teguh dengan akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian kata beliau, fal wajib isalun nasihati lahum biturkil ma'muna la bitasyir wal isyaati. Yang wajib menyampaikan nasihat kepada para pemimpin tersebut dengan cara yang aman, dengan cara yang rahasia, dengan cara berduaan, tidak di hadapan la bitasyir, bukan dengan menyebarkan aib mereka atau disampaikan di hadapan umum. Dan ini yang dilakukan oleh pemimpin, oleh ulama-ulama di Saudi Arabia. Mereka tetap menasihati, namun caranya bagaimana? Ya mendatangi pemimpin seperti yang Rasul sabdakan tadi, tidak teriak-teriak di jalan, tidak teriak-teriak di mimbar pengajian. Ya, beda dengan kelompok harokah. Nanti akan disampaikan bahwasanya pemimpin di sana, pemerintah di sana terkadang menangkapi, memenjarakan sebagian dai-dai yang memang mereka tidak di atas manhaj salaf karena suka mengkritik pemimpin di hadapan umum. Daripada terjadi pemberontakan ditangkap. Bukan mereka mengkriminalisasi ulama, bukan. Justru ini yang layak. Karena apa? Mereka ingin untuk mengkacaukan negeri-negeri kaum muslimin di antara Saudi Arabia. Maka ketika nanti ada kabar berita penangkapan sebagian dai di sana, itu semuanya dalam rangka membendung fitnah agar tidak terjadi kudeta pemberontakan yang akibatnya sangat luar biasa parah dan negatifnya. Amal waqi'ah fi ulama hadil bilad wa annahum la yunasihun aw annahum maghlubun ala amrihim fa hadhi tariqatun yuqsadu biha al-fasl bainal ulama wa bainasy syabab. Adapun mencela ulama khususnya di negeri Saudi Arabia, seperti Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Muhammad bin Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya, dan menuduh mereka tidak menasihati pemimpin kaum muslimin atau raja di sana, atau mengatakan mereka itu di bawah tekanan pemimpin, maka ini salah satu metode ahlul bid'ah untuk mereka menjauhkan para pemuda dari para al ulama. Dan ini salah satu ciri khas al bidah, ciri khas kelompok sesat al batil, yaitu mencaci maki, mencela para ulama ahli sunnah, seperti yang diucapkan oleh al Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam akidah beliau. Beliau mengatakan min alamati ahli bidah al waqi'atu fi ahli athar. Di antara tanda ahli bid'ah yaitu mencela ahli athar, ahli sunnah ataupun ulama ahli sunnah wal jamaah, menyatakan mereka anti pemimpin dan sebagainya. Ini sesuatu yang batil. Jangankan ulama, kita saja dituduh seperti tadi anggota atau pegawai BNPT. Masya Allah, ini adalah memang suatu resiko dalam berdakwah. Tuduhan miring luar biasa banyaknya. Namun biarlah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Nah, kemudian kata beliau, ini footnote-nya panjang, nggak perlu kita sampaikan, karena intinya sudah tersampaikan. Karena kata beliau, tujuan orang yang mencaci para ulama adalah untuk menjauhkan umat, menjauhkan para syabab khususnya dari para al ulama. Hatta yatasanna lil mufsid zar'u syururihi. Kalau para syabab masyarakat sudah tidak suka dengan para ulama, maka yang terjadi adalah ahlul batil cepat akan menanamkan kebatilan mereka, syubhat mereka, racun mereka di dalam hati para asyabab. Maka hati-hati dengan caci makian terhadap para al ulama. Jauhi orang-orang yang menjauhkan manusia dari para ulama ataupun dari orang-orang yang mengikuti jejak para ulama tersebut, karena tujuannya yang paling utama, kalau sudah syabab para pemuda jauh dari ulama tersebut, mereka akan mudah untuk dipengaruhi oleh kelompok-kelompok sesat, di antaranya kelompok-kelompok harakah. Hatta yatasanna lil mufsid zar'u syururihi li'annahu idza usi'adhan bil ulama fuqidat thiqqa bihim. Apabila ulama dituduh yang macam-macam, maka hilang kepercayaan masyarakat atau para pemuda khususnya terhadap mereka. Wa sanahatil fursa lil mugharridin fi bathi sumumihin, dan itu akan membuka pintu bagi para pembawa kebatilan untuk menyebarkan sumumihim, racun-racun mereka. Hati-hati, memang inilah zaman
ya ghazul fikri, perang pemikiran, bukan hanya dari orang kafir saja, namun juga dari ahli al-bid'ah. Ya, tujuannya tidak lain agar mereka leluasa untuk menebarkan racun-racun syubhat, kesesatan dan penyimpangan mereka. Wa a'taqidu anna hadhil fikrata dasisatun dakhilatun ala hadhil bilad wa ahliha min anasir ajnabiyah. Aku yakin bahwasanya pemikiran tadi, tuduhan-tuduhan miring tadi, ya, itu adalah dasisa, diselipkan ke negeri ini, ke Saudi Arabia khususnya, dari orang-orang luar. Ya, fayajib alal muslimin al hadr minha, maka wajib bagi kaum muslimin untuk berhati-hati dan waspada. Ya, sekali lagi kita harus betul-betul belajar dan terus belajar akidah wa manhaj salaf, agar tidak mudah terbawa oleh arus, sekuat apapun arus tersebut, agar kita tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang membawa misi-misi kebatilan ataupun kesesatan dari manapun mereka, baik dari dalam maupun dari luar. Kadang kata beliau ada orang-orang yang menyelinap, ada musuh dalam selimut. Dia asalnya orang-orang yang membawa pemikiran sesat, namun dia gabung dengan kita tujuannya untuk merusak dari dalam, seperti kelompok al-munafiqin. Maka harus kita betul-betul waspada. Kalau di zaman Rasul saja ada orang-orang munafiqin, apalagi juga di zaman sekarang, maka harus betul-betul waspada. Kemudian poin yang berikutnya, pertanyaan nomor 57, ma nasihatukum liman yakulu anna hadhihi daulata tuharibud dina wa tudayyiq ala duat. Ini masih ada sambungan dengan poin yang yang tadi, masih tentang negara Saudi Arabia. Ini kita sampaikan, kita terus terang sudah kita sampaikan berulang kali, Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Ya, kita membahas masalah ini bukan kita membela mati-matian, membela buta negara Saudi Arabia, menutup mata dari hal-hal yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah pertengahan mengatakan negara Saudi Arabia sekarang merupakan negara kaum muslimin terbaik, terutama dari sisi al-aqidah, dari segi penerapan syariat. Adapun ada kekurangan, itu suatu yang lumrah sebagai masyarakat kulubani Adam, khata, namun tidak boleh kita mencaci maki. Kita cinta Saudi Arabia karena terutama di dalamnya ada 2 kota suci, ada 2 Masjid Al-Haram, di sana adalah negeri at-tauhid, tidak ada duanya di atas muka bumi sekarang ini. Coba sebutkan mana negara yang tauhid tegak, tidak ada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang terang-terangan di sana. Tidak ada seperti yang disampaikan di footnote, tidak ada kuburan yang dikeramatkan, tidak ada pedukunan yang dilegalkan, tidak ada pabrik khamar yang dilegalkan. Syariat Allah tegak, ada kekurangan sebagaimana manusia. Kullu bani Adam khata. Sekali lagi ini dalam rangka sebagaimana kata Rasul, awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita cinta Saudara Arabia karena Allah, karena mereka di atas tauhid, dalam arti secara global, meskipun di sana juga ada orang-orang yang berbuat kesyirikan secara sembunyi-sembunyi, ada yang berbuat kebid'ahan secara sembunyi-sembunyi, ada maksiat juga ada. Cuma ini yang masih terbaik. Kita cinta negara Saudi Arabia bukan karena kita dulu pernah belajar di sana, bukan, namun karena apa? Lillah wa fillah, karena Allah kita cinta, karena mereka di atas at-tauhid. Jangan sampai naudzubillah min dzalik karena fanatik golongan saya arek Surabaya lebih cinta Surabaya daripada Mekah. Naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan anti ahabbul buqa ilallah, engkau wahai kota Mekah adalah sebaik-baik sebaik-baik atau negeri yang paling Allah cintai. Allah lebih cinta kota Mekah daripada nggak boleh karena kita terlahir dari Surabaya, arek Surabaya lebih cinta Surabaya daripada kota Mekah, tadayunan dalam rangka beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kota Madinah. Rasul mengatakan al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Bahkan Rasul mengatakan
man istata'a an yamuta fil Madinah falyamut biha fa inni syafi'illahu yaumal qiyamah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan barang siapa sanggup mati di kota Madinah, matilah di kota Madinah, karena aku akan berikan syafaat pada hari kiamat. Ya. Namun bukan mati apa? Bunuh diri atau bom bunuh diri, bukan. Nah, kalau seandainya meninggal di kota Madinah, insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasul, tentunya dengan syarat orang itu bertauhid dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Harus kita cinta karena Allah dan benci karena Allah, bukan karena fanatik golongan, karena fanatik kota sendiri atau tidak. Ya, kita cinta negeri kita, kita cinta kota kita, namun kita lebih cinta kota apa? Yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu timbangan seorang Muslim yang sejati. Kata Rasul, "Ausaku iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, ad-dawlatu Saudiyah mundu nasya'at wa hiya tunasruddin wa ahlahu. Negara Saudi Arabia sejak kemunculannya, berdirinya, senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau kembali kepada sejarah dahulu, bagaimana di Saudi Arabia sebelum munculnya dakwah tauhid, sebelum munculnya kerajaan Saudi Arabia, bagaimana kesyirikan merajalela. Seperti yang utarakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala, beliau melihat perempuan-perempuan itu minta tolong kepada pejantan pohon-pohon kurma. Ya fahlal fuhul zawijni qoblal haul. Wahai pejantan pohon kurma, nikahkanlah aku sebelum tahun baru. Ya, itu ungkapan orang-orang kaum Saudi atau Arab di negara Saudi Arabia sebelum berdirinya Saudi Arabia, atau di negeri Najd pada waktu itu, yang menyebar kesyirikan. Kemudian juga di kota Mekah dulu ada 4 mihrab. Yang madhabnya Hanafi sholat di belakang imam Hanafi, yang madhabnya Maliki sholatnya di belakang imam yang kacau balau. Yang bermadhab Syafi'i juga demikian, bermadhab Hambali. Jadi ada 4 imam yang sholatnya berbeda-beda. Luar biasa tentunya tidak nyamannya. Antum saja kalau hari raya ada 2 tanggal hari raya Idul Fitri, yang ini ikut ini, yang ikut. Apa yang terjadi? Ketidaknyamanan. Apalagi ada 4 imam di satu masjid. Antum bisa bayangkan, di masjid ini ada 4 mihrab. Di atas beda sendiri. Yang satu ngimami juga. Naudzubillah min dzalik, kekacauan. Alhamdulillah disatukan di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau karihal hasidun, walau karihal al-mubtadi'un. Meskipun memang banyak orang yang hasad, karena memang kaidahnya innalikulli haqqin jahidan wa likulli nikmatin hasidan. Setiap kebenaran pasti ada yang menentang, setiap kenikmatan pasti ada yang hasad. Padahal luar biasa, yang pernah datang untuk umrah, yang pernah datang untuk haji, bagaimana pelayanan di sana. Secara umum, kalau memang kekurangan, tidak ada yang sempurna 100%. Cuma luar biasa, pelayanan di sana luar biasa bagi yang masih ada fitrah as-salimah. Namun kalau ada hasad, intikasi surga pun nggak makan nggak akan puas, nggak akan pernah bersyukur. Namun kalau orang yang ala fitrah as-salimah, lihat bagaimana pelayanan yang luar biasa. Antum di sini, kalau cari air minum beli, kalau di sana Zam-Zam gratisan, kan? Kemudian pembagian makanan luar biasa. Intinya yang masih punya fitrah salimah, insya Allah pasti akan berterima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia, tanpa sekali lagi kita menutup mata ada kekurangan. Kita doakan semoga Allah memberikan kepada mereka taufik hidayah untuk senantiasa berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Kata beliau, sejak awal berdirinya Saudi Arabia membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa maqamat illa ala hadal asas. Saudi Arabia atau kerajaan Saudi Arabia tidaklah berdiri kecuali di atas pondasi yang satu ini, yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun di antaranya mau menolong Indonesia, kan, diutangi, kan, Mas, menolong atau enggak itu? Masih nggak bersyukur lagi. Wa ma tabdulu al-an min munasaratil muslimin fi kulli makan bil musadatil maliyah.
Ini yang kita sampaikan di antaranya juga memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di seluruh penjuru negeri ya kaum muslimin ya dengan di antaranya musaadat al-maliyah ya dengan harta mereka wa bina'il maraqis islamiyah wal masajid dengan mendirikan markas-markas Islam dan masjid-masjid untuk kaum muslimin wa irsalid duat mengirim para dai-dai wa tab'il kutub mencetak kitab-kitab di antaranya juga mencetak mushaf dibagikan cuma-cuma kepada banyak jemaah haji. Ini sekali lagi luar biasa. Namun sekali lagi la yashkurillah ma la yashkurin nas, tidak akan bersyukur kepada Allah yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia. Memang inilah sebagian orang wa qalilun min ibadis syakur, sedikit dari mereka yang bersyukur ya. Dulunya pernah istilahnya mendapatkan beasiswa di sana, makan, minum, diberi oleh Saudi Arabia, keluarnya apa mencaci Saudi Arabia, membela Iran, membela apa Syiah, qatalahumullah. Ini sekali lagi, memang ada orang-orang yang laim. Apa orang laim itu? Tidak bisa apa? Bersyukur, tidak mau, tidak tahu keutamaan orang yang memberi keutamaan kepadanya. Makanya orang Arab mengatakan la ya'riful fadl li ahlil fadl illa dzul fadl. Tidaklah orang itu tahu kebaikan jasa orang yang baik kecuali orang yang baik juga. Orang Arab atau penyair Arab pernah mengatakan idza akramtal karima malaktahu wa in akramtal laima tamarrada. Jika engkau berbuat baik kepada orang yang baik, dia akan bersyukur, berterima kasih kepadamu, dia akan membalas jasamu. Namun kalau engkau berbuat baik kepada orang yang lain, orang yang jahat, orang yang busuk, maka dia akan apa? Memberontak, dia akan apa? Membalas air susu dengan air tuba. Semoga Allah menjauhkan kita dari orang-orang tersebut. Kemudian kata beliau, wafat wa ala rasya Al-Quran Karim. Di antara yang dicetak adalah Al-Quran Karim dan banyak dibagikan apa? Cuma-cuma dengan berbagai terjemahan Wafathil ma'ahid al-ilmiyah, membuka mahat-mahat ilmiah. Wal kulliyat syar'iyah. Di antaranya kita alhamdulillah kita juga termasuk yang dalam kategori ini. Kita apa? Mendapatkan beasiswa di sana untuk belajar akidah dan sunnah, untuk kita belajar al-haq dan tidak diajarkan sama sekali untuk fanatik kepada negara Saudi Arabia namun sekali lagi kita sebagai seorang muslim tahu sunnahnya Rasul tadi, la yashkurillah ma la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada mereka untuk tetap istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah menjaga dan melindungi mereka. Wa tahkimi al syariatil islamiyah, mereka juga melaksanakan hukum-hukum syariat, di antaranya hukum kisos orang yang membunuh di sana dibunuh, bahkan baik dari keluarga raja atau keluarga pejabat pun juga apa? Kalau yang terbukti bersalah membunuh maka akan dikisos. Demikian pula para pengedar narkoba juga tidak luput dari hukum bunuh atau hukum mati tersebut. Ini sekali lagi yang sudah dijalankan Saudi Arabia tanpa kita sekali lagi menutup mata. Ada kekurangan, itu pasti ada. Wa ja'lu jihadin mustaqillah lil amr bil ma'ruf wa nahyi munkar fi kulli balad, dan mereka di setiap kota ada istilahnya kantor-kantor hay'a amr bil ma'ruf wa nahyi munkar. Ada kantor kepolisian, ada khusus kantor-kantor amar ma'ruf nahi munkar. Di antara tujuan didirikannya untuk menegakkan syariat Allah. Di antaranya ketika salat ketika adzan dikumandangkan, pegawai amar ma'ruf nahi munkar ini keliling untuk apa? Melihat kalau ada toko-toko yang masih tetap buka akan apa? Diberikan peringatan, bahkan diberikan sanksi, bahkan apa? Disuruh tutup selama-lamanya. Apakah ada di sini? Kemudian juga di antara tugasnya itu mendpo para tukang-tukang sihir atau tukang santet atau dukun-dukun. Mereka apa? Mengejar, seperti kalau di negeri kita Densus. Kalau di sana di antara tugas amar ma'ruf seperti Densus, namun apa? Memburu para teroris di alam gaib, istilahnya begitu. Karena apa? Ini lebih berbahaya lagi. Karena apa? Betul-betul di atas kesyirikan, dikejar habis-habisan. Kalau ketemu di hukum mati. Itu adalah salah satu keistimewaan negara Saudi Arabia. Kalau di negeri kita dukun-dukun malah apa?
jadi pejabat, ada yang jadi naudzubillah min dalik, ada jadi artis dan seterusnya. Kalau di sana betul-betul mereka direndahkan karena mereka adalah orang-orang yang berbuat banyak kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalik dalilun wadih ala munasarati lil Islam wa alihi. Ini salah satu bukti negara Saudi Arabia menolong Islam dan kaum muslimin. Wa syaja fi uluki al-nifaq wa al-syarr wa syiqaq. Dan negara Saudi Arabia itu sebagai pemerang atas orang-orang yang munafikin, orang-orang munafikin seperti Syiah Rafidah dan orang-orang yang berbuat banyak kerusakan. Wallahu nasiru dinihi, Allah lah yang menolong agamanya, walau karihal musyrikun wal mugharridun. Meskipun banyak orang-orang musyrikin yang benci dan juga orang-orang yang hasad. Wala nakul, namun kata Syekh, inna hadi daulah kamila min kulli wajah. Namun kami, kata Syekh Shalih bin Fauzan, tidak pernah mengatakan negara Saudi Arabia itu sempurna dari segala sisinya. Walaysa laha akhta, kita nggak pernah mengatakan Saudi nggak pernah bersalah. Fal akhta hasilah min kulli ahad. Namanya kesalahan pasti terjadi, pasti akan menimpa setiap orang. Nas'alullah an yu'inaha ala islahil akhta. Namun kita mohon kepada Allah agar Allah menolong Saudi Arabia atau pemerintah di sana dan juga pemerintah kita Indonesia agar mereka bisa memperbaiki kekurangan dan kesalahan-kesalahan mereka. Walau nadhar hadzal qa'il fi nafsihi lawajada indahu minal akhta ma yukassir lisanahu anil kalam fi ghairihi. Seandainya orang yang menuduh Saudi Arabia macam-macam itu mengoreksi dirinya, maka apa? Dia tidak akan menyibukkan diri dengan membahas negara tauhid, negara yang di atas as-sunnah. Seperti peribahasa kita, gajah di perut mata tidak nampak, namun apa? Kuman di seberang lautan sangat besar sekali. Seperti kata penyair Arab, ainur ridha an kulli aibin kalilah. Mata keridhaan, kecintaan itu pasti tertutup dari segala kesalahan. Kalau sudah fanatik kepada sesuatu, kepada seseorang, apapun kesalahannya, meskipun salahnya fatal, kesalahannya dalam masalah akidah, itu akan apa? Tertutupi karena apa? Sangat fanatiknya. Dan ini juga berlaku bagi sebagian orang yang terlalu fanatik kepada seorang ustadz misalnya, padahal sang ustadz menyimpang dalam masalah akidah, menyimpang dalam masalah manhaj, namun karena sudah kadung fanatik, maka itu dianggap apa? Seperti lalat. Kesalahan gitu aja kok diperbesar, kok diributkan. Wah, ini ustadz baru LC kok ngeritik dokter misalnya. Ini karena apa? Ainur ridha, kata orang Arab, kata penyair Arab, ainur ridha an kulli aibin kalila. Mata yang fanatik, mata yang terkadung terlalu cinta, itu terkadang tertutup ketika ada aib, ada misalnya penyimpangan yang besar dalam masalah akidah. Namun wa ainus sukhti tubdil masawi. Namun kalau sudah hasad, kalau sudah benci, sebaik apapun tetap dikatakan apa? Salah, Yang salahnya fatal, dianggap remeh. Namun yang salahnya biasa-biasa, dianggap apa? Ini salah, yang sangat besar, tidak akan Allah ampuni fi dunya wal akhirah. Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi sangat jauh dari prinsip al-sunnah tadi, awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kemudian kata beliau, wa yakhjalu aminan nadhar ilan nas. Kalau dia melihat aib-aibnya sendiri yang luar biasa banyaknya, maka dia akan malu kalau dia mengomongi, istilahnya menghibah, menggunjing orang-orang yang tentunya lebih baik daripadanya. Ini sekali lagi, seseorang harus betul-betul pertengahan dalam segala hal. Kalau memang salah dikatakan salah, apalagi salahnya dalam masalah al-aqidah wal manhaj, jangan diremehkan, jangan maksiat itu dibesar-besarkan. Yang salah dalam akidah manhaj dielus-elus, dirangkul, angkat derajatnya tanpa dinasehati, tanpa diluruskan. Ini sekali lagi metode yang sangat keliru. Wallahu ta'ala alam. Sekali lagi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, kekuatan kepada kita untuk senantiasa berpegang dengan akidah salaf wa manhaj salaf sampai akhirat kita nanti. Dan semoga Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita dari orang-orang yang hasad, dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang
yang membenci ad-da'wah as-salafiyah. Aku qouli hada wa akhiru da'wa